kita sedang bergumul untuk ada penyerahan, ada ketaatan kepada firman Tuhan. Inilah penyembahan. Penyembahan itu adalah menyerahkan diri, tunduk kepada firman Tuhan, dan siap untuk menjadi semakin pelaku sampai kita tidak lagi sedikit pun menolak firman Tuhan. Sampai kita memiliki kesaksian seperti Yesus. Adapun aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku yang di sorga. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk menghampiri Tuhan, menyembah namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan memperhatikan firman Tuhan, biar ini menjadi fondasi dalam perjalanan rohani kita, kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Di akhir zaman ini kita harus benar-benar memiliki keteguhan, kekuatan. Itu bisa terjadi kalau kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita memperhatikan apa yang Yesus katakan di dalam suratan Injil Matius. Kita akan mau memperhatikan ini. Injil Matius, kita akan perhatikan dasar yang teguh. Pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak sana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ini saudara-saudaraku, biar kita benar-benar di akhir zaman ini memiliki keteguhan. Karena di akhir zaman ini kita akan mengalami banyak godaan dari bermacam hal. Godaan dari ajaran-ajaran. Ini yang pertama, ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran yang tidak sama dengan firman Tuhan ini terlalu banyak, saudaraku, sehingga disebutkan bagaikan angin. Angin itu artinya di mana-mana ada. Seluruh bumi ini ada angin. Tidak ada di permukaan bumi ini tanpa angin. Semua ada angin. Dan pengajaran sebanyak itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga kalau kita tidak ada pegangan yang teguh kepada firman,
itu bisa goyang, saudaraku, keimanan itu dan rubuh. Itu sebabnya kita boleh baca dalam suratan Efesus pasal yang keempat, terlalu banyak, saudaraku, pengajaran yang akan menggoyahkan. Dalam ayat yang ke-11 pasal yang keempat, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi saudara-saudaraku, ya, tadi kita sudah mendengar dalam Injil Matius, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi saudara-saudaraku, ini bagian-bagian dari kerusakan ini tersendiri-sendiri. Kalau hujan itu menggenangi, dan kalau angin itu, itulah yang merubuhkan. Angin itulah yang merubuhkan. Ini saudara-saudaraku. Jadi angin itu untuk kerohanian adalah banyaknya macam-macam pengajaran. Ya, terlalu banyak tantangan kepada iman Kristiani. Itu sebabnya kita harus benar-benar teliti dengan seteliti-telitinya, karena kita ini disebut kekokohan itu hanya berpegang kepada firman. Itu pondasi yang kuat, pondasi yang kuat. Jangan nasihat manusia, jangan katanya-katanya, jangan kata-kata bijak. Apalagi dengan akhir zaman ini ada filsafat, ada macam-macam perkataan, ada nasihat-nasihat, ada lagi orang berkata, ya, orang sekarang banyak, saudaraku, berpegang kepada penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat yang bukan dalam Alkitab. Jadi nubuat ini ada dua bagian.
nubuat yang dalam Alkitab itu tidak boleh ya diabaikan yang ada di Alkitab. Tapi sekarang ada banyak juga nubuat-nubuat bukan dari Alkitab. Ya, ini terlalu banyak, saudara-saudaraku. Ada kadang-kala orang bernubuat begini, saya punya pandangan, yang mungkin dia bilang ada yang mimpi, ada yang punya penglihatan, ada macam-macam lagi. Saudara-saudaraku, kita harus benar-benar mengerti hanya dua macam dasar, yaitu dasar yang baik mendengar dan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini pondasi yang kokoh, dan pondasi yang kurang kuat dan yang bisa hancur kalau sudah tahu firman tapi tidak jadi melakukan. Itu tidak ada kekuatan, karena di akhir zaman ini benar-benar terlalu banyak ya. Kadang-kadang firman Tuhan ini saja dikurang, ditambah, kadang sudah beda artinya, apalagi diputar balik. Wah, ini saudara-saudaraku ya. Jadi makanya ya jadi angin-angin pengajaran, apalagi yang lain-lain seperti tadi ya ditambah oleh manusia, seolah-olah pegangan itu nubuatnya, penglihatannya ya, nanti tahun ini begini, tahun ini begini. Saudara-saudaraku, jadi nubuat itu ada dua bagian. Nubuat yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu orang barangkali mimpi, kata dia penglihatan. Makanya ada orang bilang, aku pergi ke surga, aku pergi ke neraka. Saudaraku, ini tidak ada disebut dia pernah ke neraka. Orang saja belum tahu mana neraka. Iya. Jadi neraka itu nanti terjadinya di akhir. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada lagi orang katanya pergi ke surga. Kata Tuhan, tidak ada yang pergi ke surga, naik ke surga, turun lagi, kecuali hanya Yesus. Yang pernah dari surga, dia boleh turun, dia naik. Tapi kalau manusia, tidak bisa, saudaraku. Sekali dia meninggal, ya kalau nggak ke Firdaus, ke alam mau, tidak bisa pulang-pulang lagi. Malah, kalaupun orang berkata, dia memberitakan kejadian-kejadian karena dia bilang dia dari neraka atau dari surga, itu tidak boleh jadi pedoman. Jadi banyak sekarang keliru, saudara-saudara. Kita mau baca dulu di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas ini sangat diterangkan mengenai pasal yang ke-16 ini. Perkataan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi kalau kita baca dari awal, orang kaya itu bersenang-senang, tidak memakai kehidupannya pada ada waktu masanya dia cari kerajaan surga. Ya, itu sebabnya kalau bagi kita, saudaraku, hidup ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan, cari kebenaran, melayani Tuhan, beribadah, berbuat kehendak Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita.
Jadi kalau ini orang kaya ini ayat 19, dia sibuk saja hanya bersenang-senang. Seandainya Tuhan kasih kepada kita seperti itu dan kemewahan, saudaraku, kita harus meningkatkan ibadah kita, kesungguhan kita. Bahkan dengan itu semua kita mau memuliakan Tuhan. Ini saudaraku. Ada lagi seorang pengemis, ya Lazarus, badannya penuh bolong, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kenapa dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu? Supaya orang kaya itu dia setiap hari, tapi orang kaya itu tidak ada tergerak hatinya untuk berbuat baik, saudaraku, ya. Ya. Jadi selanjutnya, kalau mereka sudah meninggal, disebut ayat 23, orang kaya itu juga mati. Oh ya, 22 dulu ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini pangkuan Abraham. Jadi kita bisa mengerti kemana orang meninggal itu. Sementara sekarang ini tidak langsung ke surga atau langsung ke Yerusalem baru. Nanti dalam urut-urutannya baru itu boleh terjadi. Jadi sementara sekarang orang meninggal disebut masuk di pangkuan Abraham. Kalau orang meninggal, satu lagi yang di sebelahnya Yesus, waktu mereka sedang disalib, ya, Yesus berkata, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Nah, ini yang kita tahu. Jadi kita nggak boleh nambah-nambah, saudara-saudaraku, ya. Nggak boleh. Semua itu punya arti. Itu sebabnya kita semua harus berpedoman, berketetapan dalam firman itu. Makanya kita mendengar, memperhatikan cara mendengar harus benar juga. Dan harus ada kerinduan untuk mendengar firman. Bahkan pengorbanan mendahulukan. Supaya kita sungguh-sungguh kuat dan terberkati. Ya, jadi sekarang kita lihat harus benar-benar firman yang tertulis. Dan kalaupun ada nubuat, harus nubuat yang tertulis. Nanti kita boleh perhatikan lagi. Nah, jadi ayat 23 saya lanjut. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, yang memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, engkau sangat menderita. Dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberani. Jadi tempatnya orang yang tidak benar dengan orang benar tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi, saudaraku, dari sini pindah ke sini. Tapi ada orang, dia bilang begini, dan orang banyak yakin, dan itu menjadi, ya, pondasi hidupnya. Jadi dia bilang, Tuhan bawa aku melihat-lihat neraka, habis itu aku melihat-lihat surga. Dia bilang begitu. Nah itu kalau dengan firman Tuhan sudah nggak benar. Jadi neraka saja atau apa yang disebut alam maut itu, orang bilang neraka, ya. Dengan kehidupan kekal itu udah ada jurang, tidak boleh.
Tapi orang meyakini dari mimpinya. Makanya kita, saudaraku, harus berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Jangan berdasarkan mimpi, saudaraku. Banyak orang itu, aku bermimpi, aku berpenglihatan. Nah, aku baru dari neraka, lihat lagi di situ bagaimana orang-orang susah. Habis itu aku dibawa lagi ke surga. Dia bilang, mana boleh dari neraka langsung ke surga? Tidak boleh itu. Masa Tuhan mau berubah-ubah firman? Nggak konsisten tuh. Manusia yang bisa berubah-ubah itu karena menyalahi. Dan kalau Tuhan, dia akan tetap dalam firman-Nya. Sekali kalau di alam maut, nggak boleh lagi ke pangkuan Abraham atau ke Firdaus. Tidak bisa. Tapi ini kelihatannya banyak orang percaya, banyak orang rasa enak. Tapi kalau kita ada firman dan ada Roh Kudus, kita harus berkata, oh ini bukan pondasi. Ini sudah lari dari firman Tuhan. Jadi saudaraku, harus firman Tuhan yang menjadi pondasi kita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Tidak dapat menyeberang. Tapi orang yang bernubuatan atau yang berpenglihatan, habis dari alam maut, dia bilang dia ke Firdaus. Itu Tuhan sudah mengacak-acak firman-Nya. Berarti nggak konsisten dong Tuhan itu. Jadi kita nggak boleh percaya yang gitu-gitu. Padahal ada pendeta yang begitu, ngomong begitu juga. Habis dari neraka dia ke orang-orang menderita. Jangan kita ini harus ini. Memang bagus nasihatnya, tapi itu bukan pondasi. Ini saudaraku. Dan nanti kalau ada angin, lumpuh itu. Hanya firman yang benar yang jadi pondasi, yang tidak membawa kita kepada kehancuran. Harus firman Tuhan. Selanjutnya, ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ini saudaraku, banyak orang ya mengacaukan firman Tuhan. Mungkin bisa pendeta, saudaraku, ya. Jadi seolah-olah dari orang mati itu masih bisa lagi, ya, atau dari tempat orang mati itu datang lagi untuk memberi nasihat kepada orang yang hidup. Itu sudah bertentangan, saudara-saudaraku. Kita harus benar-benar lihat firman Tuhan. Nah, disitulah kita akan mengerti mana yang mau menambah, mana yang mau mengurangi. Padahal firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Harus sesuai dengan firman. Karena Tuhan sudah mengatur itu semua. Itu menjadi ukuran bagi kita. Tidak boleh dirubah-rubah. Jadi dia bilang, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, dan baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi pada saat itu Injil belum benar-benar tertulis secara semuanya. Yang masih ada adalah
perjanjian lama. Jadi pada saat itu dan nanti ke dalam perjanjian baru juga tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, dan kita harus memperhatikan seluruh firman Tuhan. Kata Abraham ayat 31 kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau memang orang tidak terbuka hatinya kepada Roh Kudus dan tidak ada penyerahan, ya tidak bisa. Itu sebabnya saudaraku, di dalam doa penyembahan kita sedang bergumul untuk ada penyerahan, ada ketaatan kepada firman Tuhan. Inilah penyembahan. Penyembahan itu adalah menyerahkan diri tunduk kepada firman Tuhan dan siap untuk menjadi semakin pelaku sampai kita tidak lagi sedikit pun menolak firman Tuhan. Sampai kita memiliki kesaksian seperti Yesus. Adapun aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ada dua tadi, satu mau mendengar dan melakukan, itu kuat, tapi satu lagi ya disebut dia pasir dan benar-benar tidak tahan angin dan banjir. Ya roboh, itu orang sudah mendengar tapi tidak jadi melakukan. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada yang mau mendengar dan melakukan, tapi ada juga yang mendengar tapi tidak melakukan. Ini saudaraku tidak berhasil. Itu sebabnya dalam penyembahan kita adalah belajar memandang kepada firman dan berserah kepadanya. Ada satu lagi, kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran, itu sebagai inti di sana adalah kita ambil pasal yang ke-12, bahwa ya Firaun itu sudah 10 kali mendapat firman Tuhan, tapi satu pun tidak ada yang mengubah hatinya untuk taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka kena tulah semua dalam kerajaannya dan mereka binasa selama-lamanya. Tetapi bangsa Israel, mereka boleh keluar dengan mulai menyembelih domba Paskah. Inilah di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ini. Dan sesudah mereka merayakan Paskah itu, mereka berjuang terus menghadapi apa sekalipun. Saudara-saudaraku, inilah perjuangan orang-orang benar. Kita harus berjuang. Kita harus menghadapi apa semuanya. Kita harus menjadi pemberani. Menghadapi cobaan apapun, tidak boleh takut. Ya, khawatir pun tidak boleh. Apalagi takut. Khawatir saja nggak boleh. Ya, apalagi takut, saudara. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Akan apa saja pun, Tuhan pasti tolong kita. Semakin kita lihat, ya pergumulan itu semakin besar, semakin kita melihat mukjizat yang semakin besar. Mulai mereka dihadapkan kepada masalah. Wah, Raja Firaun sudah mengejar mereka dari belakang. Sedangkan di depan sudah ada laut merah atau laut kosong, saudara-saudaraku. Mau lari mereka ke kiri kanan, oh bukan jalan.
Ya kalau mau bikin jalan dulu dong, repot saudaraku. Apalagi mungkin mereka nggak bawa palang segala macam, ya kan. Banyak duri, banyak apa, hutan, saudara-saudaraku ya. Tapi kalau ada iman kepada Tuhan, justru saudaraku, mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat pertolongan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai bersama dengan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi laut itulah yang terkenal seluruh dunia ini. Ada filmnya lagi. Ya 10 perintah itu ada filmnya saudaraku. Orang Inggris juga bisa melihat itu. Dalam bahasa Inggris, orang Indonesia juga bisa melihat dalam bahasa Indonesia. 10 perintah Tuhan itulah judul dari film itu. Bangsa Israel bisa ya berjalan di dalam laut yang sudah kering. Jadi airnya itu kiri kanan menjadi ya terbelah saudaraku. Jadi kiri kanan seperti ada tembok, tapi air ya. Seandainya kita sedang ya coba-coba ya kayak apa air itu, kurasa keras juga itu ya. Itu ya. Tapi begitu bangsa Israel lewat, balik lagi langsung sehingga menutup semua orang-orang ya Mesir itu dan Raja Firaun. Ini saudara-saudaraku. Yesus juga pernah bersama dengan murid-muridnya sedang dihantam topan, tapi itu juga semuanya bisa diredakan oleh Yesus Kristus. Ini sebabnya jangan khawatir saudaraku ya, jangan khawatir. Tapi satu perkara, harus ada kerinduan kita untuk berserah kepada kebenaran firman-Nya. Kalau tidak, nggak bisa. Kita juga hancur, tidak pun sebegitu beratnya angin, hancur. Tetapi kalau benar-benar terarah kepada firman, tunduk kepadanya, betapapun ujian dan cobaan itu tidak bisa menghancurkan kita. Bagaikan rumah di atas batu. Inilah saudara-saudaraku. Itu sebabnya penyembahan yang berdasar firman Tuhan akan membawa kerohanian kita bertumbuh dari penyucian awal. Dan kalau kita bagaikan bayi yang rindu akan susu yang murni, itu firman Tuhan. 1 Petrus 2. Ada yang bantu baca sebentar biar cepat. Sudah mau berdoa kita. Mulai 1 deh. 1 Petrus 2 mulai ayat yang pertama. Yesus Kristus batu penjuru, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya udah habis belum? Habis, sampai habis. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi yang pertama penyucian darah Yesus. Bagaikan orang Israel, mereka menyembelih domba Paskah. Dalam 2 Korintus 5, Kristuslah bagi kita yang sudah siap menjadi domba Paskah kita. Dia sudah tersembelih, dia bagi kita. Baru kalau kita sudah mengalami itu artinya lahir baru, ada kerinduan, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Maka kita datang minta ampun kepada Tuhan
darah Yesus menyucikan kita. Sesudah itu, maka kita harus bagaikan bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Itulah rindu akan firman Tuhan, supaya kita boleh dibangun di atas batu yang kokoh. Kita menjadi rumah rohani. Kalau ini boleh terjadi, saudaraku, kekristenan kita bukan kekristenan yang asal-asalan. Kita harus berpondasi di dalam kebenaran firman yang sesungguhnya, bukan yang ditambah, bukan yang dikurang. Banyak orang, ya saudaraku, tidak mengerti susunannya. Nanti dia bilang, oh, tidak boleh kasih perempuan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ada juga yang begitu, orang yang tidak mengerti. Semua itu nanti kalau rohani kita sudah ada jenjangnya itu, tidak boleh itu ditinggal satu pun. Tidak boleh. Ya, saudara-saudaraku, ada juga tadi nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan, tahu-tahu sudah keluar dari firman, sudah diputar balik. Dosa yang pertama kan diputar balik. Tuhan sudah bilang, kamu kalau makan itu kamu akan mati. Diputar sama iblis. Oh, enggak benar kamu mati. Tahu-tahu kemana putarnya iblis? Dia bawa kepada jasmaninya. Jasmaninya enggak mati memang. Tapi yang mati apa? Rohaninya. Itu yang iblis nggak mau, apa namanya, diputar begitu, saudaraku. Jadi kita harus mengerti. Jadi makanya dalam kerohanian yang tergembala, kita mengerti firman Tuhan dan kita tidak akan keliru dan benar-benar dibangun di atas pondasi yang kokoh itu. Dan kita menjadi bangunan rohani yang baik, siap sampai hari kedatangan Tuhan. Sebabnya saudaraku, jangan goyah, jangan lemas, jangan malas, jangan berhenti. Biar ada ujian dan cobaan. Mungkin kita ada waktunya tidak kuat, tapi tidak sampai tergeletak. Tergeletak, bangun lagi, bangun lagi. Sampai kita ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita sesuai dengan waktu kita akan masuk menyembah Tuhan.